temenmu tuh, mengaku baru saja melakukan perjalanan tadi malam nih, melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis dan paginya udah nyampe Mekah lagi. Kata Abu Bakar, in kana qala dzalika faqad sadaq. Kalau benar itu pernyataan dia, maka benar. Jujur. Loh, gimana sih kok bisa percaya? Kita naik onta itu 1 bulan perjalanan berangkat, 1 bulan pergi. Berangkat dan pulang. Engkau percaya dia? Semalam udah nyampe lagi. Iya, kata Abu Bakar mengatakan, aku percaya dengan yang lebih jauh dari itu. Dengan berita yang datang dari langit di pagi dan di waktu petang. Kok cuma Masjidil Aqsa? Dari langit. Entah berapa ribu, berapa juta kilometer. Aku percaya, kok cuma urusan ini? Maka disebutkan bahwa sejak itu Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Baik, lanjutkan. Nah, tafadhali. Terputus. Oke, kita tunggu sebentar. Kita tunggu jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, silakan dilanjutkan. Banyak ayat-ayat yang ringkas tetapi padat menjelaskan alasan terjadinya perjalanan seperti ini, yaitu agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Al-Isra ayat 1. Barakallahu fikum. Afwan, mungkin bukan banyak ayat-ayat yang, tapi diganti ayat yang paling ringkas. Ayat yang paling Jadi banyak ayat ini dihapuskan. Coba dibaca lagi. Yang paling ringkas tetapi padat menjelaskan alasan terjadinya perjalanan seperti ini, yaitu agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Al-Isra ayat 1. Nah, kemudian Ini merupakan sunnatullah terhadap para nabinya. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Al-An'am ayat 75. Dia berfirman kepada Musa, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Toha ayat 23. Barakallahu fiik ya. Ada sebuah adab yang perlu dijaga ketika membaca terjemahan firman Allah Azza wa Jalla. Dan juga ketika kita menulis ya. Di sini kan disebutkan tadi ayat yang paling ringkas tetapi padat menjelaskan alasan terjadinya perjalanan seperti ini, yaitu Al-Isra ayat 1, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Ini bukan firman Allah, ini arti dari firman Allah. Jadi ketika membaca, contoh di halaman selanjutnya, ini merupakan sunnatullah terhadap para nabinya. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah bukan. Ini arti dari firman Allah. Mana firman Allah? Ya teks yang Allah sampaikan kepada Jibril dan Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu firman Allah Azza wa Jal. Kalau kita baca dalam surat Al-An'am ayat 75, Allah mengatakan wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Agar dia menjadi orang-orang yang yakin, ditampakkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dia berfirman kepada Musa, wa qala li Musa, itu bahasa Arabnya, dia berfirman kepada Musa, untuk kami perlihatkan. Enggak, itu bukan firman Allah. Itu arti dari firman Allah. Apa firman Allahnya? Linuriyaka min ayatinal kubra. Nah, jadi ketika kita membaca yang seperti ini, maka tolong ditambahkan artinya. Dia berfirman kepada Musa yang artinya, arti dari firman Allah. Tapi kalau firman Allahnya adalah linuriyaka min ayatinal kubra. Nah, silahkan dilanjutkan. Allah telah menjelaskan maksud irodahnya dalam ayat ini pada firman-Nya sebelumnya, agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin, ketika pengetahuan yang didapat oleh para nabi bersandarkan kepada penglihatan terhadap tanda-tanda kebesarannya, sebagaimana makna dari ayat-ayat di atas. Maka mereka menjadi semakin bertambah yakin, keyakinan yang tidak terdapat diukur besarnya, sebagaimana di dalam pepatah, mendengar sesuatu berita tidak sama dengan melihat secara langsung. Hal ini membuat mereka sanggup menanggung risiko apapun di jalan Allah, sesuatu yang tidak pernah sanggup dilakukan oleh orang-orang selain mereka, dan menjadikan semua kekuatan duniawi bagi mereka ibarat sebelah sayap nyamuk. Mereka tidak memedulikan derita dan cobaan yang silih berganti menimpa. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Laisa al-khabaru kal mu'ayana.
ilmu yang didapat dengan pendengaran itu berbeda dengan ilmu yang didapat dengan penglihatan. Allah ingin benar-benar memperlihatkan bagaimana Nabi Ibrahim ketika mengatakan kepada Allah, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Apakah engkau belum awalam tu'min? Qala bala, aku beriman. Tapi aku ingin lihat ma'inna qalbi. Aku ingin tenang hatiku, damai, melihat dengan nyata. Terus disuruh mengambil 4 burung ya, yang disembelih sama Nabi Ibrahim, yang dicincang, kemudian ditaruh di 4 gunung. Lalu dipanggil. Bagaimana daging itu terbang, kepalanya. Ada beberapa tafsir yang menyebutkan Nabi Ibrahim memegang kepalanya. Jadi bagian-bagian tubuh itu datang menuju kepalanya. Ketika disodorkan kepala yang lain, dia nggak mau. Sampai melihat burung itu terbang di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya menjadi semakin yakin. Karena mereka membawa beban yang besar. Mereka akan menghadapi godaan yang sangat dahsyat. Makanya di antara yang kita minta dan diajarkan Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jal, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, dan berikan kepada kami keyakinan yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi ringan. Apapun yang dihadapi Nabi Ibrahim, dihadapi Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi sebelumnya, mereka santai aja. Ya udah, memang ujian. Bukan berarti ketika mereka kalah, ketika mereka disiksa, ketika mereka dipinggirkan, tatkala mereka diusir, atau bahkan mereka dibunuh, bukan berarti mereka tidak benar. Nabi Zakaria mati dibunuh. Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria sama. Nabi Isa dikejar-kejar untuk dibunuh, diangkat sama Allah SWT. Nabi Musa bagaimana ditindas kaumnya. Bukan berarti mereka tidak benar. Karena ukuran kebenaran itu adalah dalil. Dan bukan kondisi yang sekarang. Karena kalau orang mengatakan, oh kalau menang berarti benar. Kalau kalah, oh berarti salah. Umat Islam ketika perang Uhud, mereka pernah dikalahkan. Menghadapi Tatar, mereka pernah dikalahkan. Apakah pertanda bagi bahwasanya umat Islam bukan benar, yang benar adalah Tatar? Bukan. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Berbagai hikmah dan rahasia yang tersembunyi di balik perjalanan tersebut selayaknya dibahas di buku-buku tentang rahasia-rahasia syariat. Namun, di sini ada beberapa hakikat ringan yang terpancar dari sumber-sumber dinilah yang diberkahi ini, dan mengalir deras menuju taman-taman bunga sirah nabawiyah. Karenanya saya memandang perlunya mencatat sebagian darinya secara ringkas. Barakallahu fikum. Insyaallah penjelasannya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Kita ingin menyelami lautan hikmah. Kita ingin berburu dan membuka satu persatu rahasia yang tersembunyi di balik perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena di situ kita akan mendapatkan kekuatan iman dan keyakinan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kekuatan iman, kesehatan jiwa dan raga, tekad
yang kuat dan niat yang membara dalam kabur, dalam pelarian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Barakallahu fiik, mungkin di sisa waktu bisa digunakan untuk tanya jawab. Tafadhali. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama yang masuk lewat chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Syafiq dan tim selalu dalam keberkahan Allah. Izin bertanya Ustaz. Amin. Saat Rasulullah Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan siksa neraka. Berarti saat itu sudah ada manusia yang masuk neraka kah? Atau itu ilustrasi yang diperlihatkan Allah kepada Rasulullah? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Kalau bicara nerakanya sudah ada. Sedangkan siksaan yang tadi kita membacanya itu adalah siksaan yang diberikan di alam barzakh. Maka cerita bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya itu neraka ditampakkan kepada mereka. Jadi tatkala mereka digiring menuju ke neraka untuk diperlihatkan neraka, mereka melewatin orang-orang yang sedang duduk dan tidak bisa beranjak karena perutnya buncit disebabkan mereka makan riba. Orang-orang yang diinjak-injak oleh tadi keluarga Fir'aun dan Fir'aun. Pagi dan petang terus mereka disiksa seperti itu. Tapi mereka belum dimasukkan ke neraka. Mereka sudah disiksa di alam barzakh. Wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'aun ashadd al-'adab. Ketika terjadi kiamat, baru mereka dimasukkan ke surga, ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti itu. Jadi gambaran yang tadi disebutkan, Nabi melihat siksa di alam barzakh yang diterima oleh orang-orang pelaku dosa. Oleh karena itu, tatkala kita mendoakan orang yang meninggal dunia, di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Dan jangan jadikan kuburannya lobang dari lobang-lobang neraka. Jadi kematian manusia tatkala dihantarkan ke kuburannya, Nabi SAW mengatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Orang yang mati syahid, itu ruhnya akan diperkenankan masuk surga. Tapi berada di mana? Berada dalam rongga burung-burung yang berwarna hijau. Bukan jasadnya, tapi ruhnya saja. Jadi kejadian-kejadian alam barzakh ini kita tidak dapat menetapkannya kecuali sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan dibukakan bagi Nabi SAW beberapa peristiwa yang beliau melihatnya lalu disampaikan kepada umatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya dari partisipan Zoom, silakan Uti Rahmi Yovela untuk bertanya langsung pada Ustaz. Naam, tafadhali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Izin bertanya Ustadz terkait dari anak hasil zina tadi. Apabila satu orang laki-laki dan perempuan yang berzina ini sudah menikah,
maka kan hukum anaknya itu tidak mendapatkan nasab dari ayahnya. Lalu bagaimana caranya Ustadz menjelaskan kepada anak tersebut nantinya kalau dia sudah menikah, apalagi anak perempuan, Ustadz? Dan apakah anak tersebut akan tetap menjadi mahram ayahnya sampai dia dewasa? Bagaimana? Mohon penjelasannya, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Wa fik wa barak. Ya, berkaitan dengan anak hasil zina yang menurut jumhur ulama tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, maka anak itu nasabnya bersambung dengan ibunya. Bagaimana hubungan dia dengan suami ibunya yang merupakan bapak biologisnya? Jadi ini anak perempuan tetap mahram sama suami ibunya. Karena suami ibu itu mahram. Sebagaimana menantu itu mahram. Jadi suaminya ibu itu mahram. Mertua itu, menantu itu juga mahram nantinya sama orang tuanya. Lalu berkaitan dengan anak ini yang bapak ibunya sudah menikah, yang secara hukum syariat menurut jumhur ulama bapaknya tidak bisa menjadi wali. Siapa nanti yang menikahkan perempuan ini? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-imamu waliyun man la waliya lahu. Imam, pemimpin, penguasa itu adalah wali bagi orang-orang yang tidak memiliki wali. Karena wali itu dari jalur bapak, sedangkan anak ini tidak punya bapak. Nggak bisa paman dari pihak ibu menjadi wali. Tidak bisa kakek dari pihak ibu menjadi wali. Maka siapa walinya dia? Wali dia adalah hakim. Dan bagaimana untuk menutupi aib ini agar tidak terbongkar dan terdengar oleh orang, karena kita diperintahkan untuk menutupi kekejian ya, perzinaan. Maka boleh saja nikahnya di KUA, biar di KUA saja disampaikan kepada walinya, yaitu KUA tadi yang akan menikahkan, tanpa harus ada orang banyak yang tahu. Walimahnya banyak orang nggak apa-apa, karena kita tahu syarat sah pernikahan itu cukup 2 saksi. Jadi ketika walimah di situ ada akad nikah yang menyaksikan 1000 orang umpamanya, tetap yang dicatatkan cuma 2 orang. Namun mereka semua bisa menjadi saksi. Maka hendaklah pernikahannya dilakukan di KUA. Lalu walimahnya ya sudah, walimahnya besar-besaran. Gak ada masalah. Atau boleh jadi ada kisah teman yang memberikan solusi di mana pernikahannya dengan bahasa Arab. Orang-orang kan pada gak ngerti. Jadi ketika wali dari KUA itu menikahkan dengan bahasa Arab, ya orang hanya mengatakan iya saja. Mereka mungkin hanya mengatakan sah karena dianggap sudah mantap yang menyampaikan akad nikah, dan menantunya mengatakan dengan bahasa Arab qabiltu nikah wa tazwija bil mahril madhkur, selesai. Pernikahan itu sah tanpa ada aib yang dibongkar dan disebarkan. Barakallahu fiik. Dan cara kita memberitahu anak itu, ya sampaikan kepada anak tersebut kalau memang waktunya sudah cukup, umurnya sudah bisa memahami, agar anak itu juga terhindar dari perbuatan zina. Ingat, anak zina itu tidak punya dosa. Yang berdosa adalah
bapak ibu yang berzina. Adapun anak itu tetap dia dilahirkan di atas fitrah, di atas la ilaha illallah, dan dia tidak membawa dosa orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.